Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan keempat, kita akan bahas tentang desain proses produksi barang dan jasa. Ya, eh, apa saja yang akan kita bahas di sini? Ya, ada beberapa macam. Jadi tentang apa itu yang dimaksud dengan desain, terus proses produksi apa untuk barang dan jasa, ya, pengertiannya apa, definisinya, terus apa saja yang akan dilakukan. Ya, lanjut masuk ke materi. Ya, nah. Apa sih yang dimaksud dengan produk di sini ya? Definisi dari produk menurut Philip Kotler adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini bisa memiliki bentuk fisik dan tidak. Kalau bentuk fisik itu kayak contoh, misal katakanlah ada produk seperti ini ya. Ini apa nih? Ya, nah ini produk perawatan wajah itu memiliki bentuk fisik karena bisa dipegang, ya, bisa dipegang, bisa disimpan, bisa dilihat, diraba dan diterawang. Itu memiliki bentuk fisik. Atau yang tidak memiliki bentuk fisik seperti software, ya, yang bisa dipakai di komputer, operating system kayak Windows, ya, Macintosh, atau misal aplikasi yang kalian sering pakai di handphone, kayak contohnya kalau yang biasa kalian buat game ya, kayak download game MOBA ya, atau Free Fire gitu kan. Nah, itu pengertian produk menurut Philip Kotler. Dan juga menurut David Joseph Schwartz, produk adalah segala sesuatu yang dipasarkan perusahaan yang akan memuaskan keinginan pribadi atau memenuhi kebutuhan bisnis atau juga komersial ya, dan mencakup semua faktor periferal. Nah, itu adalah pengertian dari produk. Nah, ada juga tadi sempat kita bahas ya, konsep produk. Tadi kan produk, sekarang konsep produk. Apa yang dimaksud dengan konsep produk? Nah, konsep produk ini itu meliputi bukan cuma produk, bukan sekedar produk aja, tapi juga barangnya seperti apa, kemasan packagingnya seperti apa, mereknya seperti apa, warnanya seperti apa juga. Warnanya mau hijau, kuning, hitam, biru, putih gitu kan. Labelnya juga ada, harganya berapa, kualitasnya seperti apa, pelayanan dan jaminan. Nah, ini masuk dalam definisi konsep produk ya. Terus ada juga sorry ada iklan tadi ya. Definisi konsep produk ada juga yang disebut sebagai, nah, ada yang disebut sebagai desain. Apa sih yang dimaksud dengan desain ya? Desain ini bisa diartikan ke dalam dua artian. Ada desain menurut kata kerja dan desain menurut kata benda. Desain kalau menurut kata kerja ya, desain. Contoh, Mas Budi sedang mendesain sebuah flyer ya. Berarti dia sedang membuat atau menciptakan objek baru. Nah, itu desain menurut kata kerja. Ada juga desain menurut kata benda, yang artinya, balik lagi tadi Mas Budi. Mas Budi, mana desain dari flyer yang sudah kamu buat? Nah, dalam artian di sini, desain adalah hasil akhir dari sebuah proses kreatif, ya, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk benda nyata. Nah, jadi desain itu bisa diartikan dua di sini, kata kerja dan kata benda. Lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan desain produk? Nah, jadi kesimpulannya, desain produk itu adalah generasi ide, pengembangan konsep, atau pengujian dan pelaksanaan manufaktur ya, yang berupa objek fisik atau jasa. Ya. Nah, ada di sini yang disebut sebagai desainer produk. Nah, tugasnya, perannya si desainer produk ini adalah ada meliputi berbagai karakteristik manajer pemasaran, manajer produk, industri, dan desain insinyur perancang. Jadi bekerja sama dengan manajer pemasaran, bekerja sama dengan manajer produk, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk membuat sebuah konsep produk menjadi produk yang nyata. Ya, jadi ini adalah tugas dari desainer produk, memastikan rencana-rencana produk ini bisa diaplikasikan menjadi sebuah produk jadi ya, yang awalnya bentuknya desain jadi ke barang yang berwujud, yang mampu siap dilempar ke pasaran. Nah, untuk memastikan bahwa desain yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar, ini biasanya sebelum dilempar ke pasaran kita
prototyping dulu atau pakai biasanya kalau di percetakan itu ada yang istilah disebut sebagai proof print ya, untuk memastikan bahwa sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan apa yang sedang tren di pasar. Nah, ini adalah desain produk ya. Lanjut. Nah, apa sih pentingnya sebuah desain produk ini? Kenapa desain produk itu perlu dilakukan? Alasannya ada banyak teman-teman di sini ya. Jadi kenapa desain produk ini perlu dilakukan ya? Ini berhubungan dengan untuk menghasilkan untuk menghasilkan produk yang kualitasnya tinggi dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna ya. Semakin pengguna konsumen nyaman dan aman untuk menggunakan, maka kemungkinan untuk repeat order dan dikenal secara luas itu pasti lebih besar ya. Atau juga untuk menghasilkan produk yang kualitasnya tinggi dengan nilai jualnya juga tinggi. Itu yang kedua. Atau bisa juga ya untuk menghasilkan sebuah produk yang bisa ngetren di masanya. Kayak contoh ya kan, sekarang kan lagi ngetren ini kemasan produk nih. Ini contohnya ini. Ini saya baru beli ya, set time. Boba sekarang kan lagi ngetren nih di apa namanya, di mata kalangan generasi milenial seperti kalian ya. Maka si chat time untuk memastikan bahwa desainnya ini sesuai dengan apa namanya tren yang ada di pasar, dia desainnya simple, terus warnanya cukup menarik gitu ya. Nah, ini penting untuk mengikuti tren pada masanya. Ya, tren sekarang yang di tahun 2021 ya, di abad milenial ini, generasi milenial ya kan, trennya itu berbeda sama dulu pas waktu zaman ibu kalian masih muda atau zaman nenek kalian dulu ya kan. Jadi tren itu semakin perkembangan zaman ya semakin maju, dan desain pun dan tren pun semakin berganti-ganti gitu ya. Dan yang terakhir ya, untuk menghasilkan produk yang seekonomis mungkin ya, yang bahan baku biaya bahan bakunya itu minimal tanpa mengurangi nilai jual serta kualitas produk tersebut, karena perusahaan itu dituntut untuk menyeimbangkan ya, memaksimalkan profit dan meminimalkan pengeluaran. Jadi seperti itu ya, itu pentingnya sebuah desain produk. Nah, ada juga istilah, kalau kalian sering dengar ya, istilah siklus hidup produk atau produk life cycle. Apa sih yang dimaksud dengan produk life cycle? Ya, produk life cycle adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Nah, kayak halnya manusia kan berkembang nih, ya kan, dari bayi, terus bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, ya kan, terus mati. Nah, itu manusia itu ada life cycle-nya, produk juga ada life cycle ya. Seperti apa sih siklus atau daur hidup sebuah produk? Yang jelas ya, ada tahapan-tahapan seperti, nah ini strategi produk life cycle menurut Kotler ya. Ada tahap introduction atau pengenalan produk masuk ke pasar, terus mulai dikenal sama pasar, terus growth, pertumbuhan ya, terus meningkat semakin populer, naik terus, nanti sampai ke puncak itu ada yang namanya maturity atau apa namanya kedewasaan. Kalau produknya sudah mature ya, makin lama makin dikenal di situ ya kan, kalau kita sebuah perusahaan tidak bisa mempertahankan strategi pasarnya, dia akan decline, turun, menurun, penjualannya berkurang. Jadi ini tahapan produk life cycle ya. Ada juga, nah ini strategi-strategi untuk menghadapi siklus hidup produk yang tadi, yang dari perkenalan terus jadi growth, terus jadi maturity, terus jadi decline. Nah, ada strategi-strategi untuk apa namanya masuk ke dalam setiap tahapan di produk life cycle. Nah, yang pertama ada tahap namanya introduction ya, kenalan ya. Ketika produk dilempar ke pasar. Nah, ada strateginya di sini, ada strategi peluncuran cepat ya. Dia harga barangnya tinggi untuk menutup biaya pengeluaran dari pemasaran ya, karena pemasarannya ini membutuhkan biaya yang besar, jadi harganya ditinggiin juga gitu. Ada juga yang namanya strategi peluncuran lambat ya.
yang mana harga barangnya itu tinggi, tapi promosinya sedikit untuk menekan biaya pemasaran. Ada juga, nah ini contohnya nih strategi peluncuran lambat nih kayak mobil-mobil sport kayak Lamborghini, Ferrari, ya kan, mobil Lamborghini dan Ferrari itu nggak pernah beriklan, ya nggak pernah masang iklan di TV. Karena kenapa alasannya? Karena orang yang beli Lamborghini dan Ferrari nggak mungkin nonton TV, ya nggak punya waktu buat nonton TV. Dia pakai strategi peluncuran lambat. Harganya tinggi tapi promosinya sedikit, ya. Kalian kan tahu harga mobil Ferrari sama Lamborghini kan bisa ber-MM, ya. Ada juga strategi penetrasi lambat, alias harganya rendah tapi biaya promosinya besar. Ini yang sering dilakukan, yang umum dilakukan oleh produk-produk di pasaran, ya kayak contohnya Samsung, ya HP Samsung itu kan promosinya gila-gilaan gitu, tapi harganya ya nggak mahal-mahal banget kalau dibandingin sama Apple, ya. Kalau Apple ini dia pakai strategi peluncuran cepat, karena setiap tahun kan muncul tuh iPhone 12, 12 Plus, ya kan? Semakin bertambah ke depan, makin banyak varian ragamnya gitu kan. Itu pakai strategi peluncuran cepat kalau Apple. Kalau Android, Samsung maksud saya, dia pakai strategi penetrasi lambat, ya. Penetrasi cepat, sorry. Yang terakhir ada strategi penetrasi lambat, yaitu tingkat promosinya rendah dan harganya juga rendah, ya. Biasanya ini dipakai oleh produk-produk lokal yang belum mempunyai pasar. Itu ya, itu di tahap strategi di tahap introduction. Ada juga ya strategi yang harus digunakan dalam tahap growth atau pertumbuhan. Di tahap ini perusahaan itu menerapkan strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat, ya, dengan selama mungkin. Jadi strategi apa aja yang dilakukan? Satu, meningkatkan kualitas produk dengan menambahkan keistimewaan produk, terus menambah model baru, varian baru atau produk-produk penyerta, ya. Kayak contoh Nestle main di Nestle main di sereal, ya kan. Sereal kan masih ada macam-macamnya, ada banyak, ya. Ada Coco Crunch, ada Honey Star, ada Trix, ya, Trixie gitu. Nah, dia juga punya produk-produk penyerta komplementer kayak susu, ya, bir brand apa segala macam. Nah, itu kan bisa dipadukan kalau buat sarapan, ya. Saya bisa bilang gini karena saya sering sarapan pakai itu, ya, anak kos. Lanjut lagi, perusahaan memasuki segmen pasar baru. Ya, ini mungkin banget karena di tahap pertumbuhan ini, ya, growth ini perusahaan itu istilahnya lagi dalam penjajakan kan, karena kalau di awal-awal kan masih baru-baru gitu kan, masih fresh gitu. Nah, di tahap pertumbuhan ini, tahap growth ini, perusahaan sedang mencari pasar atau mencari mana yang terbaik buat dia. Istilahnya kalau kalian sekarang kan di dunia, kalian masuk ke kampus, ya kan, masih cari-cari jati diri mana yang pas buat kalian, terus mana yang bagus buat masa depan kalian, ya kan. Cari gebetan, mana yang cocok buat jadiin jodoh. Nah, ini masuk tahap growth atau pertumbuhan, ya. Ada juga strategi perusahaan meningkatkan cakupan distribusi, terus beralih dari iklan, ya, iklannya tipikal iklan, dia main iklannya dulu di yang berbasis pada supaya orang tahu, sadar bahwa ada produk dari perusahaan yang muncul di pasar, ya, atau disebut sebagai produk awareness, ya. Ada juga yang namanya jenis iklan produk preference advertising atau membuat orang memilih produk. Nah, kenapa sebuah perusahaan membuat iklan tentang produk preference advertising? Ini karena di sini perusahaan itu mulai mulai menemui banyak kompetitor. Jadi gimana caranya supaya si konsumen ini dia memilih produk dari perusahaan daripada produk dari kompetitornya, gitu, ya. Itu strategi iklan yang berbeda. Ada juga dia menurunkan harga untuk menarik pembeli, ya, yang sensitif terhadap harga di lapisan berikutnya. Jadi ini strategi di tahap growth atau pertumbuhan. Nah,
Setelah growth, tadi dilihat di kurvanya ya, ada di diagram maksud saya, ada setelah growth ada maturity atau kedewasaan ya. Di tahap ini perusahaan sedang gimana caranya mempertahankan apa namanya? Mempertahankan supaya posisinya itu tetap di atas. Jadi kalau produk udah mengalami kedewasaan atau maturity adalah posisi di mana perusahaan itu paling susah untuk mempertahankan produk. Kalau udah populer ya kan, udah dikenal orang banyak, lama-lama kan orang bosen. Kalau udah bosen ya udah akan beralih ke produk lain. Nah, strategi perusahaan untuk mempertahankan itu ada satu, meninggalkan produk yang kurang kuat dan lebih konsentrasi ke produk yang baru ya. Kalau udah maturity, udah orang-orang udah bosen sama ini, ya udah ditinggalin. Kayak contohnya dulu zamannya apa namanya, kopi cincau kopi apa namanya, cappuccino cincau ya, capcin cappuccino cincau itu udah ngalamin maturity itu karena semua orang udah tahu dan udah mulai berkembang ya kan, usai bukan nggak cuma satu dua tapi muncul di mana-mana gitu kan, berjamuran, jadi udah masuk ke maturity, trennya udah lewat, sekarang udah nggak laku lagi. Itu zamannya capcin gitu ya. Nah, ada juga perusahaan di sini ya, strategi yang kedua, dia memodifikasi pasar di mana perusahaan berusaha untuk memperluas pasar untuk merek yang mapan. Bisa juga menarik konsumen yang merupakan pemakaian produknya dengan program-program diskon, terus beli dua gratis satu gitu ya. Biasanya perempuan-perempuan yang tertarik nih sama program-program kayak gini nih ya. Atau perusahaan menambahkan keistimewaan baru yang memperluas keanekaragaman, keamanan, dan kenyamanan produk. Nah, ini strategi-strategi tahap maturity. Lanjut lagi, masih ada strateginya ya. Mempertahankan pasar untuk memodifikasi bauran pemasaran, terus meningkatkan mutu produk. Nah, ini yang sering dilakukan sama perusahaan, meningkatkan mutu produk, daya tahan, kecepatan, kinerja produk. Contoh yang biasa dilakukan sama perusahaan teknologi ya. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi kayak misal Samsung ya, terus Apple, terus apa namanya ya, kayak komputer gitu, penyedia komputer. Nah, itu dia harus selalu mengupgrade ya kan, produk-produk yang mereka lempar ke pasar. Karena teknologi itu dinamikanya paling cepat. Setahun, misal katakanlah dulu pas zaman saya masih SMA ya, HP dengan memori 512 MB itu udah wow banget. Kalau sekarang ya storage dengan ukuran 512 MB, ya ampun ketinggalan zaman banget karena sekarang udah mainnya di terabyte gitu. Nah, menambah daya tarik estetika produk, misal dengan menggunakan model, warna, kemasan yang lain-lain diakalin supaya menarik gitu ya dari sisi estetika, terus atau menggunakan take off strategi ya. Ini kalau take off strategi ini dapat memperbaharui pertumbuhan pada saat produk masuk ke dalam tingkat maturity. Itu tahap kedewasaan. Setelah tahap kedewasaan ada yang disebut sebagai tahap penurunan atau decline. Umumnya perusahaan di sini ya dia kadang mencari pasar baru, tetap ada investasi perusahaan sampai tidak pastian dalam industri dapat diatasi, ya, mengurangi investasi, meninggalkan bisnis dan menjual aset perusahaan. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang sering terjadi ketika produk sudah masuk ke tahap penurunan atau decline. Ya, capcin udah nggak ngetren, udah masuk maturity, ternyata udah nggak ngetren, sekarang masuknya ke tren boba, ya udah habis gitu ya kalau nggak bisa mempertahankan gitu ya. Nah, ada juga yang namanya disebut sebagai sistem pengembangan produk. Perusahaan itu harus mempunyai strategi dalam pengembangan produk ya, untuk menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, terus dengan dinamika pasar ya, siklus hidup produk dan kemampuan organisasi ya. Dan ini juga menentukan keberhasilan produk.
bukan hanya keberhasilan produk sebenarnya, tapi juga masa depan dari perusahaan. Jadi kalau sebuah perusahaan sistem dia tidak mempunyai sistem pengembangan produk ke depannya seperti apa, ya kan? Ya udah produknya stok sampai di situ nggak bisa berkembang, ya sudah, nanti langsung masuk ke tahap maturity, habis maturity ya langsung decline. Nah, untuk mencegah itu, perusahaan harus mempunyai strategi dalam sistem pengembangan produk. Gitu ya. Nah, ada juga istilah, kita sering dengar istilah namanya pengembangan fungsi kualitas atau quality function deployment. Apa sih quality function deployment ini? Nah, QFD atau quality function deployment adalah sebuah proses untuk menetapkan permintaan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Jadi istilahnya QFD ini adalah yang menerjemahkan apa sih pelanggan ini maunya apa, ya kan? Maunya kayak gimana, riset pasar, ya udah terus diaplikasikan ke perusahaan apa yang diminta oleh pelanggan supaya to ensure atau memastikan bahwa produk yang akan dilempar ke pasar ini adalah sesuai dengan kebutuhan atau tren yang ada di pasar. Ya, ini tugas utama dari QFD atau Quality Function Deployment. Nah, dalam pengawasan kualitas, ya, untuk memastikan kualitas produk sebelum dilempar ke pasar, ada istilah, ini istilah yang sering kita dengar, ya. Apalagi istilah ini dulu dikembangkan pertama kali oleh Toyota. Apa nama istilahnya? Kaizen, kalau kalian sering dengar ya. Kaizen ini adalah sebuah filosofi dari Jepang. Dia fokusnya sama pengembangan dan penyempurnaan, ya. Itu berasal dari bahasa Jepang, kai yang artinya change atau berubah, perubahan, atau zen, dan zen yang artinya good atau bagus. Jadi kaizen adalah perubahan yang membawa ke kebaikan alias good change. Dan ini harus sustainable alias terus berlanjut, ya, continuous improvement, ya. Kaizen itu biasanya sering diartikan sebagai continuous improvement, ya, perubahan yang berkesinambungan dalam perusahaan bisnis, ya. Ada istilah-istilah yang sering kita kenal dalam Kaizen. Nah, ini prinsip-prinsip dasar dari Kaizen, ya. Dia kalau Kaizen ini orientasinya nggak cuma sama hasil, ya, tapi juga proses dan hasil. Jadi keduanya, gimana caranya supaya memperoleh hasil yang bagus. Bukan orientasinya sama sing penting jadinya api atau sing penting yang penting jadinya bagus gitu, ya. Tapi orientasi dengan gimana caranya untuk menghasilkan sesuatu yang baik, ya, orientasinya sama proses dan hasil. Yang kedua, berpikir secara sistematis pada seluruh proses. Jadi, oh kalau aku seperti ini, aku harus begini. Kalau udah seperti ini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Ya, dengan berpikir sistematis itu, kita mempunyai rencana yang bagus, strategi yang matang, sehingga ketika ada kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi, ya kita punya opsi-opsi. Oh kalau kayak gini harus apa, kalau kayak gini harus apa. Nah itu keuntungan untuk berpikir secara sistematis. Ya. Prinsip dasar yang ketiga, tidak menyalahkan, tapi terus belajar dari kesalahan yang terjadi di lapangan. Kalau di Kaizen, ya, ketika ada human error, yang disalahkan bukan SDM-nya, tapi yang disalahkan, yang harus disalahkan adalah konsentrasinya terhadap proses. Ya, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya kan? Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jadi yang salah itu sistem, ya, dan manajemennya. Gimana caranya ngatur kok bisa salah, ya, prosesnya juga salah. Kalau di Kaizen itu yang disalahkan bukan di SDM tapi di prosesnya gimana. Mungkin prosesnya kurang jelas atau pengetahuannya kurang memadai gitu kan. Jadi seperti ini, ya, kalau prinsip dasar Kaizen. Nah, si Kaizen ini dia punya segmentasi yang berbeda-beda. Yang pertama yang berorientasi terhadap manajemen, ya.
Pusat perhatian adalah masalah logistik dan strategis, dan untuk mencari momentum untuk mengejar kemajuan dan moral. Ya, ada juga yang kaizen yang berorientasi pada kelompok. Ini biasanya dikendalikan oleh sebuah gugus kendali mutu, ya, menggunakan alat statistik untuk memecahkan masalah dan untuk menganalisa serta melaksanakan dan menetapkan standar atau prosedur baru. Dan yang terakhir ada kaizen yang berorientasi terhadap individu, ya. Jadi ini dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk saran di mana seseorang harus bekerja lebih pintar, lebih rajin, lebih cermat, ya. Kalau nggak mau bekerja keras. Jadi kerja cerdas itu lebih baik daripada kerja keras. Seperti itu. Karena kalau kita kerja keras, ya kan, kerja keras sampai buang-buang keringat, buang-buang waktu, ya, baru dapat 10, sementara seharian baru dapat 10 gitu kalau kerja keras. Tapi kalau kita pakai kerja cerdas, 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa dapat 10, ya. Itu bedanya kerja keras sama kerja cerdas. Jadi kalau di Kaizen yang lebih ditekankan adalah kerja cerdas, bukan kerja keras. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam Kaizen. Yang pertama ada konsep muda, murah, dan muri. Bedanya apa? Ini bahasa Jepang ya, bukan bahasa Indonesia ya. Konsep 3M. Muda, murah, muri. Muda itu artinya mengurangi ketidakefektifan atau pemborosan, ya. Murah mengurangi ketidakseimbangan. Maksudnya bagaimana, ya kan? Mudah, katakanlah ada sebuah truk yang kapasitas barang bawaannya 1 ton, tapi dia cuma dipakai untuk bawa barang 500 kilo. Nah, itu kan pemborosan alias nggak efektif, ya. Ini yang paling tujuan utama pembahasan dalam muda adalah mengurangi ketidakefektifan. Terus ada yang namanya murah, mengurangi ketidakseimbangan. Misal katakanlah saya atasan di sebuah perusahaan, saya punya 2 karyawan, namanya Kiki sama Ogi, gitu kan. Kiki suruh bawa, saya minta tolong dibawa itu buku, ada buku, ada 5 kardus, ada di lantai 1, tolong dibawa ke atas, gitu kan. Kiki bawa buku 4 kardus, sementara Ogi bawa buku cuma 1 kardus. Nah, itu kan nggak seimbang, ya. Jadi biar imbang, ya, katakanlah bukunya sudah bawa 2,5 kardus, gitu, ya. Itu namanya murah, mengurangi ketidakseimbangan. Ada juga yang namanya muri atau mengurangi overload, ya. Contoh lagi, saya punya pegawai tadi, si Kiki tadi, ya. Kiki saya suruh kerja seharian sampai malam, sampai jam 9, gitu, ya. Lama-lama dia sakit alias overload. Nah, untuk mengurangi overload yang memungkinkan bahwa seorang tenaga kerja tidak bisa bekerja secara efektif, maka ada yang namanya konsep ini muri nih, mengurangi overload. Nah, itu istilah-istilah dalam Kaizen. Ada juga gerakan 5S atau 5R dalam bahasa Jepang. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Ya, itu 5S kalau dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Indonesia, ringkas, rapi, resik, rawat, dan disiplin atas rajin atau disiplin, ya. Seiri atau ringkas membereskan tempat kerja. Jadi tempat kerja jangan seberantakan, dibuat serapi mungkin untuk menghindari jadi kalau berantakan kan jadi ngapa-ngapain jadi nggak enak, ya. Jadi makanya dibuat ringkas alias seiri. Ada seiton alias rapi, ya, menyimpan sesuatu dengan teratur, jangan dibikin sembarangan. Kayak misalnya katakanlah kita nyimpan arsip, ya, arsip yang tahun 2010 ada di ruangan mana, tahun 2011 ada di ruangan mana. Nah, ini harus disimpan dengan teratur alias dengan seiton atau rapi, ya. Seiton bukan setan loh, ya, seiton tulisannya, ya. Ada juga bisa dibaca di atas, ya, itu di sini, ya, di atas tuh. Seiso atau resik
memelihara tempat kerja supaya tetap bersih, ya kan? Ada pepatah ya, bersih pangkal apa? Bersih pangkal apa? Oke, bersih pangkal apa? Bersih pangkal sehat, ya. Bersih pangkal sehat. Terus ada juga, oh tadi pegawai saya itu, sorry. Ada juga seiketsu atau rawat. Jadi merawat diri, kebersihan pribadi, ya. Kenapa di sini ditekankan untuk memelihara kebersihan pribadi, ya kan? Kan supaya kalian kan kerja bukan cuma seorang, ada banyak, ada atasan kalian, ada teman-teman kalian, ya. Jadi kalau kalian nggak bisa, kalau bisa merawat diri, tentunya kan membuat orang lain akan nyaman untuk bekerja sama dengan kalian. Itu seiketsu atau rawat. Ada juga ya shitsuke alias disiplin. Selalu menaati prosedur tempat kerja, disiplin atau rajin ya. Jadi kalau di kantor ada peraturan A, ya udah dilakuin. Peraturan B dilakuin sesuai dengan peraturan. Nggak boleh double ya. Itu shitsuke atau rajin atau disiplin. Nah, ada juga istilah dalam Kaizen ini disebut sebagai PDCA alias plan, do, check, dan action ya. Plan itu merencanakan, jadi buatlah rencana yang baik sesuai atau sebelum mulai bekerja. Ada do alias laksanakan pekerjaan atau tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun di sini. Ya, terus ada cek alias periksa, jadi periksa hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan rencana, dan yang terakhir ada action, ya ambil tindakan atau koreksi perbaikan atas penyimpangan yang ada dan kemudian balik lagi ke plan, perencanaan bikin susun rencana baru. Itu istilah dalam Kaizen, PDCA, kalian sering dengar ya. Nah, ada juga konsep 5W plus 1H ya kalau di Kaizen. Who, what, where, when, why, and how ya. Who, bagaimana, siapa yang akan melakukan itu. Terus what, bagaimana cara melakukan itu ya. Where, gimana harus melakukan itu. When, kapan harus melakukan itu. Why, kenapa sih harus dilakukan, dan yang terakhir how, gimana cara melakukan itu ya. Jadi itu 5W plus 1H. Kalau di Kaizen selalu menerapkan istilah-istilah tadi, maka proses untuk perbaikan secara berkesinambungan itu tentunya akan lebih mudah, karena budaya-budaya tadi dan istilah-istilah tadi kenapa populer di Kaizen adalah untuk agar selalu perusahaan, baik perusahaan ataupun unit kerja atau individu itu bisa terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan keempat kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.